Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hari ini semua obrolan ya di warung kopi maupun ya curhatan atau rumpian mak-mak itu membahas seputar kasus kematian Brigadir J. Ya, kemarin sudah diputuskan oleh jaksa penuntut umum ya, semua personil-personil sesuai dengan bagiannya masing-masing dan hukumannya. Hari ini ada penjelasan dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang menjelaskan alasan kenapa ya Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal itu dihukum selama 8 tahun, sementara Eliezer itu dihukum 12 tahun. Loh, pertanyaannya, kok bisa? Kenapa tidak adil? Ya, apa gunanya Eliezer sebagai ya justice kolaborator? Nggak ada gunanya dong. Lalu kenapa Ferdi Sambo hanya dihukum seumur hidup? Maksudnya apa? Demikianlah diskusi ya di seputar obrolan hari ini. Dan ya semua rata-rata di warung kopi juga seperti itu. Di rumpian mak-mak juga seperti itu. Jadi membahas mengenai tuntutan yang diberikan kepada para terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Cak Ompong ingin melihat sedikit ke belakang kasus besar ini. Jadi kasus Ferdi Sambo ini sudah menyedot ya perhatian seluruh rakyat Indonesia. Bahkan sampai Presiden Jokowi ikut memantau dan terlibat dan menginstruksikan agar kasus kematian Brigadir J bisa dibuka secara terang benderang, jangan ada yang ditutup-tutupi dan transparan. Ya kalau kita coba lagi melihat bagaimana rekayasa seorang Sambo agar kasus ini tidak terungkap. Ya, dari tanggal 11 Juli, saya ingat banget saat itu di mana ada press conference yang mengatakan ada polisi tembak polisi di rumah polisi. Oleh sebagian netizen ya ditanggapi dengan yang mati CCTV. Bayangkan itu sampai CCTV aja sengaja dirusak. Dari kasus itu bukan hanya seorang Brigadir Joshua yang meninggal, tapi begitu banyak ya polisi yang terlibat dalam pengerusakan alat bukti. Ya bahkan ada berapa yang sudah dipecat. Dan itu bukan tanggung-tanggung para alumni Akpol, di mana kita orang awam ini mengartikan orang yang bisa masuk Akpol itu adalah orang-orang hebat. Begitu banyak polisi terkorbankan oleh karena skenario Sambo. Tapi tidak lama kemudian Kapolri memutuskan bahwa kasus ini bukanlah tembak-menembak antar polisi, tapi pembunuhan berencana. Orang awam menangkap kata-kata pembunuhan berencana itu sudah pasti disangkakan dengan 340 dan itu hukumannya adalah hukuman mati seumur hidup dan 20 tahun. Tapi apa yang terjadi? Setelah sidang dilakukan, Cak Ompong ini termasuk salah seorang yang menyaksikan terus-menerus sidang tersebut. Ya, saya salut dengan jaksa penuntut umum dalam hal bertanya. Pertanyaannya itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan majleb. Ya, kita bisa banyak belajar bagaimana seorang jaksa
menanyakan kepada terdakwa. Nah, itu membuat pertanyaannya itu luar biasa. Ada satu jaksa yang saya ingat sekali, bahkan dua, yaitu adalah salah seorang perempuan pertama kali saat ada sidang Sambo. Lalu ada satu lagi yang badannya besar, gemuk, ya tinggi besar, itu Pak Haryadi kalau nggak salah. Itu kalau bertanya luar biasa tajam sekali. Ya, Cak Ompong ingin menyoroti mengenai tuntutan kepada Eliezer. Itu yang pertama. Pada saat tuntutan itu dibacakan, ya, itu membacakannya seperti, ya, dalam tanda kutip ikut bersedih. Ya, artinya apa? Artinya apa yang dituntutkan kepada Eliezer sebetulnya tidak seperti itu yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yang mengikuti sidang. Nah, terus Cak Ompong ini bertanya, oh ternyata keputusan bahwa tuntutan itu bukan datang daripada jaksa penuntut umum yang aktif di persidangan. Itu akan dibawa kepada atasannya tentunya. Nah, sehingga timbullah pertanyaan, kenapa kok jaksa menyampaikan hasil putusannya itu sambil menangis? Bahkan Pak Haryadi menepuk rekannya, ya, punggungnya agar kuat untuk membaca. Artinya apa? Artinya adalah apa yang mereka harapkan peserta sidang itu dengan apa yang diputuskan itu tidak sejalan dan tidak sejiwa. Nah, jadi ada satu keanehannya. Memang itu keanehan pertama. Terus keanehan kedua, jaksa yang perempuan yang saat itu pertama kali, nah itu kalau beliau bertanya kepada Putri Chandrawati, wah itu pertanyaannya majleb sekali, majleb. Ya, jadi kadang-kadang Cak Ompong juga belajar bagaimana membuat pertanyaan ya agar orang itu ya tadi dia harus mengakui. Nah, itu tidak ada. Jadi memang tanda-tanda bahwa ya berakhir seperti yang sekarang ini itu sudah terlihat. Yang ketiga, ya memang kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum, ini adalah wewenang mutlak kejaksaan. Dan memang kita harus hargai keputusan itu. Tapi yang namanya pendapat khalayak ramai dan keadilan itu sepertinya ada yang ya dalam tanda kutip dipermainkan. Ya. Jadi dari hasil diskusi di warung kopi, ya para pengamat hukum seperti ada yang dimainkan. Kita ambil contoh kenapa Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal itu hukumannya sama 8 tahun. Ya, padahal kalau kita kembali kepada definisi pembunuhan berencana, di sini yang sangat dipentingkan adalah otaknya. Ya, niatnya, skenarionya. Skenarionya kalau kita mau runut lagi lebih baik itu adalah bermula dari kata-kata seorang Kuat Ma'ruf yang mengatakan kepada Putri, ini segera dilaporkan ke Bapak. Kalau tidak, ini akan menjadi duri dalam daging. Mulai dari kalimat inilah pembunuhan itu direncanakan dan terlihat sekali ya bahwa ada perkelahian, ya ada pelecehan, ya dan lain sebagainya. Pelecehan itu sudah jelas-jelas ya ditutup oleh pihak kepolisian, tapi itu sengaja dibuka dan dialihkan ke sana agar kita punya topik bahasan itu adalah mengenai motif. Padahal di dalam kasus ini
Nah, itu jaksa itu dengan tegas mengatakan bahwa motif itu penting tapi tidak mendesak-mendesak banget. Tapi yang lebih itu adalah kepada pembunuhan berencananya. Tapi apapun itu, ya rakyat Indonesia tentunya orang kecil itu mengharapkan keadilan. Nah, bahwa keputusan jaksa penuntut umum itu belumlah berakhir. Masih ada tahap berikutnya yang dikeluarkan dalam bentuk vonis oleh yang mulia hakim. Ya, tentu kalau kita pahami hakim itu adalah penentu akhir. Ya, hakim itu posisinya ada di bawah satu tingkat di bawah Tuhan. Disitulah kita menaruh keadilan. Jadi kita bersabar, tetap kita serahkan kepada Pak Hakim dan kita hargai jaksa penuntut umum yang sudah bekerja dengan keras. Oke, sampai ketemu lagi.